Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa mengikuti perkuliahan kita seperti biasanya melalui video pembelajaran di dalam mata kuliah mesin-mesin listrik. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini kita akan membahas konsep-konsep dasar mesin listrik. Tentunya, saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan dan Bapak, Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada inti materi, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan hari ini bisa untuk mudah dipahami dan juga dimengerti. Baiklah teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, untuk itu marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, di dalam pertemuan kita ini yang kedua, tentunya kita tidak membahas secara detail dulu terkait dengan mesin-mesin listrik, namun kita harus memahami dulu konsep dasar daripada mesin listrik. Jadi, kita harus mengetahui dulu apa itu mesin, kemudian apa itu listrik. Nah, jangan sampai teman-teman semua setiap hari nih kita menjumpai yang namanya mesin ataupun listrik, tetapi kita tidak mengerti konsep dasar ataupun pengertian daripada materi tersebut. Nah, pada hari ini kita akan membahas konsep dasar daripada mesin listrik. Konsep dasar mesin listrik tentunya ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Apa sih itu mesin listrik? Ya. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Tentunya mesin listrik. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu mesin listrik? Nah, inilah yang akan kita bahas. Jadi kita ketahui dulu apa itu mesin, kemudian apa itu listrik, lalu kita bisa menyimpulkan pengertian daripada mesin listrik. Teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa mungkin secara sekilas di PowerPoint ini terlihat ada sebuah mesin, ya. Tentunya mesin ini salah satu mesin yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira ini apa nih? Ya, tentunya ini adalah sebuah mesin mobil, ya. Tapi tahu nggak apa itu pengertian dari mesin? Ya, jadi, mesin ini adalah sebuah alat transportasi. Ya, kalau dilihat dari gambar ini adalah mesin alat transportasi. Mesin alat transportasi ini atau mesin kendaraan, tentunya kalau rekan-rekan mahasiswa yang kita gunakan saat ini ada beberapa jenis, ya. Yang pertama ada mesin motor, ya. Kalau kita lihat ada sebuah mesin motor yang sering kita gunakan setiap harinya. Kemudian ada juga yang namanya mesin mobil. Lalu ada juga yang namanya mesin pesawat. Nah, ini contoh daripada mesin yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa itu mesin? Ya, apa itu mesin? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu mesin? Tentunya kalau kita melihat dari kondisi yang ada, mesin kendaraan salah satu di antaranya adalah mesin motor. Mesin ini sebuah alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Jadi secara umum garis besar daripada pengertian mesin
Mesin adalah alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Contoh yang pertama adalah mesin motor. Mesin motor ini dapat mempermudah pekerjaan manusia. Salah satu di antaranya ketika misalnya kita dari kampus Juanda ya menuju kampus utama, ketika melakukan perjalanan dengan cara jalan kaki, nah ini membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan adanya sebuah mesin motor ini digunakan pada kendaraan, maka mungkin saja kecepatan waktu kita menuju dari kampus Juanda ke utama itu lebih cepat. Nah, tentunya ini dapat membantu pekerjaan manusia ya sekitar 2 orang. Kemudian ada yang namanya mesin mobil. Nah, mesin mobil ini lebih besar lagi kapasitasnya. Dapat memudahkan pekerjaan manusia sekitar 8 ataupun 6 orang. Nah, kalau pakai mobil sedan. Nah, kalau pakai mobil bus, nah ini lebih banyak lagi nih kapasitas yang bisa diangkut. Kemudian mesin juga yang dapat memudahkan kita dalam pekerjaan kita tentunya ya salah satu di antaranya mesin kendaraan pesawat bisa menghubungkan kita dari pulau ke pulau. Nah, kalau tidak ada mesin gimana itu ya? Kita nggak bisa ke pulau ke pulau yang lain. Kita nggak bisa keluar dari pulau Kalimantan misalnya. Ya bisa, tapi ya pakai perahu. Nah, sampai berapa hari itu kita sampai di sana ya? Nah, maka dari itu kesimpulannya bahwa mesin merupakan sebuah alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Nah, kira-kira apa nih kaitannya dengan mesin listrik? Ya, ini salah satu pengertian daripada mesin kendaraan. Nah, ada yang pernah mendengar kata listrik ya? Ini sering juga kita jumpai dalam rumah kita menggunakan listrik, tetapi jarang kita mengetahui pengertian daripada listrik. Bahkan mungkin harusnya jurusan elektro itu sudah tahu ya. Dan tentunya mesin listrik ini juga salah satu alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Mengapa? Ya, kita menggunakan listrik, tentunya itu dari mesin listrik. Mesin listrik apa itu? Ada yang namanya generator dan motor listrik. Nah, kita masuk dulu pengertian daripada mesin listrik. Mesin listrik ini merupakan alat listrik yang berputar dan dapat mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Tentunya energi mekanis ini yang diubah menjadi energi listrik itu menggunakan yang namanya generator ya. Di dalam sebuah mesin listrik ada yang namanya generator AC dan DC. Kemudian mesin listrik yang berikutnya adalah dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanis atau energi gerak dengan menggunakan yang namanya motor listrik. Motor listrik AC dan juga DC. Bagaimana bentuk daripada generator dan motor listrik ini? Tentunya ini ya salah satu contoh gambaran daripada generator. Kemudian ada yang namanya motor listrik. Nah, motor listrik ini adalah salah satu alat yang dapat mempermudah pekerjaan kita yang dapat mengubah energi mekanis, energi listrik menjadi energi mekanis. Kemudian ada yang namanya generator. Generator ini dapat mempermudah pekerjaan manusia. Salah satu di antaranya adalah kita menikmati lampu di kamar agar bisa terang. Kemudian kita menikmati air yang mengalir dari pompa air itu menggunakan motor listrik dan juga generator yang ada di pembangkit sebagai media menghasilkan listrik. Nah, ini adalah mesin-mesin listrik. Jadi, mesin listrik itu ada 2. Yang pertama adalah generator, yang kedua adalah motor listrik. Nah, inilah yang akan kita bahas, akan kita kaji beberapa pekan ataupun beberapa pertemuan yang akan kita
lakukan di dalam perkuliahan mesin-mesin listrik ke depan. Nah, saya rasa itu untuk pengertian daripada mesin listrik, yaitu alat listrik yang berputar, yang dapat mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan yang namanya generator, dan juga mengubah energi listrik menjadi energi mekanis dengan menggunakan yang namanya motor listrik. Nah, kira-kira seperti itu konsep dasar daripada mesin-mesin listrik. Selanjutnya, energi listrik ya yang dihasilkan ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan juga. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu energi listrik? Nah, kita ini menggunakan energi listrik. Ya, apa sih pengertian dari energi listrik itu? Ya, kalau energi tahu nggak? Ada yang tahu pengertian dari energi? Nah, jadi kita sebelum masuk pada pengertian kesimpulan dari energi listrik, tentunya kita harus tahu dulu apa itu energi, lalu apa itu listrik. Yang pertama adalah energi. Jadi energi ini adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi ini adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, kalau dalam ilmu fisika, ya, energi ini merupakan fenomena alam yang dapat diubah bentuknya, namun tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Nah, kalau penerapan di kehidupan kita, ya, energi ini sebagai manusia, ya kita juga memiliki yang namanya energi. Ya, energi atau kekuatan, kemampuan. Nah, kalau kita tidak ada energi, maka kita akan lemah. Nah, seperti itu juga terkait dengan energi listrik. Jadi ada beberapa energi yang tentunya ini menjadi fenomena alam yang dapat diubah bentuknya, namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Kemudian berikutnya adalah listrik, ya. Apa itu listrik? Nah, ini sering juga kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, listrik ini merupakan aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar, atau listrik ini adalah sesuatu yang memiliki muatan positif atau proton dan negatif elektron, ya, yang bisa mengalir melalui suatu penghantar atau induktor dalam sebuah rangkaian. Nah, jadi kalau orang pegang kabel, ya, yang dialiri oleh arus listrik, nah itu tidak terlihat secara kasat mata, tetapi listrik itu dapat dirasakan. Nah, kalau mau coba-coba silahkan dipegang ya. Maka akan terasa itu yang namanya aliran listrik. Jadi kalau ditanya, apa sih itu listrik? Ya dijawab ya. Listrik itu adalah aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Yang mana itu penghantar? Tentunya sebuah induktor ataupun namanya kabel. Nah, itu adalah penghantar. Di dalam penghantar itu ada sebuah aliran positif dan negatif yang mengalir dalam sebuah penghantar. Itulah yang menghasilkan energi listrik. Sebuah aliran yang melalui penghantar listrik. Nah, contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari kita, ya aliran air, ya ini kalau aliran listrik ya itu mengalir pada sebuah penghantar. Nah, kalau aliran air itu di dalam sebuah selang atau pipa. Nah, selang atau pipa itu diandaikan sebuah penghantar. Maka aliran air itu melalui pipa dan selang. Seperti itulah contoh gambaran daripada aliran listrik. Nah, kalau air masih kelihatan tuh ngalir dalam sebuah pipa atau sebuah selang. Tetapi kalau listrik ini tidak terlihat. Namun bisa kita rasakan, kemudian kita bisa mengetahui bahwa ada aliran listrik positif negatif dengan menggunakan alat ukur yang namanya test pen. Jadi bisa di test pen, bisa menggunakan yang namanya test pen. Nah, itu pengertian daripada listrik. Nah, listrik ini ya contoh gambar yang ada di sini. Ini adalah salah satu pembangkit ya. Ada PLTB, kemudian ada panel surya ini.
lalu menghasilkan yang namanya listrik. Nah, dari mana sumber energi listrik itu? Tentunya ya dari sini. Dari beberapa pembangkit yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Ya, contohnya ada PLTU, PLTA, PLTB, PLTS, itu adalah pembangkit listrik. Nah, jadi energi listrik ini dapat disimpulkan yaitu salah satu energi utama yang dibutuhkan peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik untuk menggerakkan atau menghasilkan bentuk energi yang lain. Jadi listrik ini merupakan salah satu energi utama yang dibutuhkan peralatan listrik. Peralatan listrik apa yang ada yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya ini juga ada yang namanya kipas angin, kemudian ada pompa air, ya, itu semua dari energi listrik yang menghasilkan energi yang lain. Salah satu contohnya kipas angin. Kipas angin itu adalah inputnya energi listrik menghasilkan energi gerak yang namanya motor listrik. Itu menggunakan motor listrik. Nah, ini contoh kecil daripada gambaran-gambaran atau konsep dasar daripada mesin-mesin listrik. Jadi mesin listrik ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satu di antaranya ada mesin pompa air, tentunya itu disebut dengan motor listrik. Kemudian ada yang namanya kipas angin, itu menggunakan motor listrik. Jadi dari energi listrik menghasilkan bentuk energi yang lain. Nah, inilah pengertian daripada energi listrik atau tenaga listrik. Kemudian, dari mana sumber energi listrik itu? Nah, ini bukan dari PLN ya. Jadi listrik itu bukan dari PLN. PLN itu hanya sebagai penyalur. Tetapi sumber energi listrik itu berasal dari yang namanya medan magnet. Dan yang kedua adalah konduktor. Bagaimana proses terjadinya medan magnet? Ya, ini yang akan kita kaji selama beberapa pertemuan ke depan. Bagaimana proses terjadinya yang namanya induksi elektromagnetik atau menghasilkan energi listrik ataupun energi gerak. Nah, sumber dari energi listrik ini yang pertama adalah medan magnet, kemudian konduktor. Konduktor ini digunakan sebagai penghantar. Ya, jadi dari medan magnet ini lalu disalurkan melalui yang namanya konduktor. Bagaimana proses terjadinya energi listrik? Nah, tentunya melalui yang namanya generator dan juga motor listrik. Nah, ini adalah salah satu bagian daripada timbulnya yang namanya energi listrik. Bagaimana bentuk penyaluran energi listrik? Ya, ini hanya proses daripada penyaluran energi listrik. Yang pertama dari pembangkit, kemudian masuk di trafo, lalu disalurkan oleh saluran udara tegangan tinggi, diturunkan lagi ke trafo, lalu didistribusi ke jaringan tegangan menengah. Nah, lalu ke rumah-rumah ataupun industri. Inilah yang kita rasakan. Bagaimana proses terjadinya energi listrik? Tentunya dari pembangkit. Pembangkit itu digerakkan oleh beberapa media. Ada angin, ada udara, ada uap, kemudian ada air. Lalu yang menghasilkan energi listrik tentunya magnet dan konduktor yang berada di dalam sebuah generator. Jadi generator yang dari energi gerak menjadi energi listrik. Ya, dari energi gerak menjadi energi listrik dengan menggunakan generator. Di mana generator itu berada? Tentunya di dalam sebuah pembangkit. Nah, sering kita jumpai di pembangkit listrik
salah satu di antaranya PLTA, kemudian PLTU, PLTD, PLTB. Nah, itu semua menggunakan generator yang menghasilkan namanya energi listrik. Bagaimana proses terjadi energi listrik? Tentunya melalui yang namanya medan magnet dan konduktor. Konduktor sebagai media untuk mengalirkan energi listrik tersebut. Nah, nanti secara detail kita akan bahas mengenai generator. Nah, sekarang ini kita hanya secara garis besar konsep dasar daripada mesin listrik. Bagaimana proses penyalurannya, bagaimana proses pembangkitannya, dan bagaimana proses daripada hasil energi yang dihasilkan. Nah, ini adalah proses penyaluran dan pendistribusian energi listrik yang ada, yang mungkin saja kita sering melihat di jalanan ada tiang, ya, ada tiang-tiang listrik. Inilah proses penyaluran daripada energi listrik. Sumber dari energi listrik itu tentunya dari sebuah pembangkit. Di dalam pembangkit ada yang namanya generator. Ada mesin-mesin listrik di situ. Salah satu di antaranya adalah generator. Nah, kemudian berikutnya di dalam pembangkit ada yang namanya generator yang menghasilkan energi listrik. Nah, ini gambaran daripada generator, ya. Ini kalau tidak salah, ya, sebuah generator dalam pembangkit energi listrik tenaga air, ya. Jadi tenaga air yang menggerakkan lalu menghasilkan energi listrik. Nah, generator ini adalah mesin yang sangat penting yang tentunya saat ini yang mengubah dunia gelap menjadi terang. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa ini mempermudah pekerjaan manusia. Bayangkan saja kalau malam-malam semuanya gelap, tidak menggunakan lampu. Maka ini akan menyulitkan pekerjaan manusia. Tapi dengan ditemukannya yang namanya generator oleh Michael Faraday dengan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik dengan bantuan induksi medan magnet, induksi elektromagnetik. Nah, dengan menggunakan media yang namanya generator. Jadi yang menemukan ini adalah Michael Faraday, ya, yang mengubah energi kinetik atau energi gerak menjadi energi listrik. Itu pengertian daripada generator, ya, secara garis besar atau secara umum. Nah, bagaimana prinsip kerja daripada generator? Ya, ini salah satu gambar pembangkit listrik tenaga diesel, ya, PLTD. Jadi ini adalah generator yang ada di PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, generator ini adalah suatu alat yang dapat mengubah tenaga mekanik atau tenaga gerak menjadi energi listrik. Tenaga mekanik ini bisa berasal dari panas, air, uap, dan lain sebagainya. Nah, energi listrik yang dihasilkan oleh generator bisa berupa yang namanya listrik arus bolak-balik atau AC, kemudian ada yang namanya listrik searah ataupun DC. Nah, kurang lebih seperti inilah prinsip kerja daripada generator. Bagaimana bentuk bagian-bagian daripada generator ini? Nah, ini ada sesinya nanti akan saya jelaskan secara rinci bahwa generator itu seperti ini. Tetapi pada saat sekarang ini kita hanya ingin mengetahui konsep dasarnya dulu. Garis besarnya apa itu mesin-mesin listrik. Nah, mesin-mesin listrik ini ada namanya generator dan motor listrik. Prinsip kerja daripada generator ini tentunya dari alat yang dapat mengubah tenaga mekanik menjadi energi listrik. Nah, media yang menggerakkan generator ini banyak. Ada uap, ada air atau PLTA, ada angin atau PLTB, dan juga ada diesel atau PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Ya, mungkin dari situ maka generator ini menghasilkan yang namanya arus listrik dan
tegangan listrik. Ya, arus listrik dan tegangan listrik. Tentunya inilah yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam rumah kita. Ada yang namanya arus listrik dan ada tegangan listrik. Bagaimana mengetahui bahwa ada arus listrik dan tegangan listrik? Nah, ini yang akan kita pelajari nantinya. Baik teman-teman semua, ya, sepertinya ini juga waktunya sudah terlalu lama. Saya memberikan video pembelajaran di dalam materi mesin-mesin listrik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami, tentunya nanti juga bisa dijelaskan setelah dinonton. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan kelas melalui Zoom, ya. Karena kita masih berada di masa pandemi sehingga tidak bisa melakukan tatap muka. Baik, saya rasa cukup video pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak baik untuk didengar, kemudian ada hal-hal yang sifatnya menyakiti perasaan teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa. Saya mohon maaf, mudah-mudahan video ini bisa ditonton, kemudian nanti kalau ada yang kurang dipahami atau dimengerti bisa ditanyakan melalui chat, grup WA, dan YouTube. Baik, saya rasa cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.